Paginya, saat pegawainya yang bernama Mira datang lebih awal untuk membuka toko, tiba-tiba menjerit dan pingsan. Setelah siuman dia menceritakan kalau dia melihat 3 sosok pocong yang melayang di atas deretan mesin cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang diteror santet dan guna-guna. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Kisah ini terjadi 2 tahun lalu yang dialami oleh om saya, Rahman Saleh. Om Rahman adalah kakak kandung mama saya. Kisah ini berlatar belakang teror santet dan guna-guna dalam persaingan bisnis. Langsung aja ke TKP yuk. Rahman Saleh, om saya ini adalah seorang pengusaha yang sudah 10 tahun bergerak di bidang supplier alat-alat elektronik yang cukup sukses. Om Rahman sudah berkeluarga dan mempunyai istri yang bernama Tante Sofia dan 2 orang anak, Wilda, 20 tahun, dan Dion, 17 tahun. Tempat usaha Om Rahman adalah sebuah ruko dengan 2 lantai. Di lantai dasar itulah di mana usaha Om Rahman berkembang dengan pesat. Sedangkan lantai atas dipakai sebagai tempat tinggal keluarga Om Rahman. Om Rahman mempunyai 8 pegawai dengan jam shift berbeda. Toko elektronik Om Rahman yang sudah berdiri 10 tahun lalu, mempunyai banyak customer tetap dan relasi yang puas dengan servis Om Rahman dan pegawai-pegawainya. Di seberang jalan berhadapan dengan ruko Om Rahman, ada ruko yang baru ditempati sepasang suami istri. Dan mereka membuka usaha yang sama dengan Om Rahman. Om Rahman yang meski tahu punya tetangga baru, tetap bersikap wajar dan tidak merasa tersaingi dengan hadirnya tetangga baru itu. Om Rahman tetap welcomelah. 2 bulan berjalan. Meski punya saingan dengan usaha yang sama, usaha Om Rahman malah kian hari kian ramai oleh customer, bahkan banyak relasi yang menawarkan kerja sama. Sampai suatu malam terjadilah awal dari segala teror gaib yang berbuntut panjang menimpa keluarga Om Rahman dan keluarganya serta para pegawainya. Tepat tengah malam, Om Rahman terbangun ketika mendengar ledakan yang cukup keras di atas loteng kamarnya. Takut terjadi hal-hal yang membahayakan seperti korsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran, Om Rahman lalu bergegas bangun dan memeriksa loteng rumahnya. Setelah diperiksa aman-aman saja, tak ada asap maupun bau sangit kabel yang terbakar. Paginya, saat pegawainya yang bernama Mira datang lebih awal untuk membuka toko, tiba-tiba menjerit dan pingsan. Setelah siuman dia menceritakan kalau dia melihat 3 sosok pocong yang melayang di atas deretan mesin cuci. Om Rahman yang tidak begitu percaya menganggap Mira hanya berhalusinasi. Dan ternyata, halusinasi itu kemudian berbuntut panjang. Seminggu setelah kejadian aneh yang dialami Mira, omset toko elektronik Om Rahman turun drastis. Customer yang datang mulai berkurang. Serta banyak relasi bisnis Om Rahman yang membatalkan kerja sama tanpa sebab jelas. Keluhan pun mulai bermunculan dari mulut-mulut para pegawainya. Mereka mengeluh kondisi toko yang kian lama hawanya kian panas meski pendingin ruangan sudah disetel sedingin mungkin. Dan juga hawa aneh yang membuat perasaan mereka seperti diserang rasa kantuk terus-menerus. Tapi ketika sudah berada di luar toko, semua perasaan aneh itu hilang dengan sendirinya. Serta kerap muncul bau-bauan menyengat, seperti bau bangkai tikus dalam ruangan. Tidak sampai di situ saja, Tante Sofia juga terserang penyakit aneh yang membuatnya menderita setiap malam ketika hendak tidur. Tante Sofia merasa dadanya seperti ditekan sehingga dia sulit bernafas. Setelah diperiksa ke dokter, tidak ditemukan penyakit apapun selain kondisi Tante yang semakin kurus karena kurang tidur saat malam. Anaknya, Wilda dan Dion juga sering menjadi korban teror penampakan 3 sosok pocong hingga membuat mereka sering menjerit ketakutan, dan akhirnya Wilda dan Dion sementara menginap di rumah saya. Mama yang merasa ada yang tidak beres selalu menyarankan Om Rahman untuk berkonsultasi dengan Ustadz Farhan, kenalan Mama yang dikenal mempunyai ilmu hikmah. Setelah diterawang oleh Ustadz Farhan, tabir gaib yang selama ini menyelimuti keluarga Om Rahman terkuak sudah.
Om Rahman beserta keluarganya dikirim santet dan guna-guna dari seseorang yang tidak suka dengan Om Rahman. Tepat malam Jumat sehabis sholat Isya, Ustadz Farhan datang dengan 5 orang santrinya yang kemudian menelusuri tiap area dalam ruko Om Rahman. Di loteng di atas kamar Om Rahman ditemukan bungkusan kain kafan beserta tanah kuburan, rambut, gunting berkarat, bunga-bunga yang sudah kering, serta bangkai tikus yang sudah mengering pula. Hal yang sama ditemukan ketika tehel lantai di dalam toko dibongkar dan ditemukan bungkusan yang sama. Setelah itu diadakan pembersihan dan pagar gaib, dan 3 sosok pocong kiriman pun dikembalikan kepada si pengirim. Seluruh keluarga Om Rahman dan pegawai-pegawainya kemudian diruqyah untuk menetralisir efek-efek gaib akibat teror selama ini. Dilanjutkan dengan pengajian yang mengundang santri-santri Ustadz Farhan yang diadakan selama 3 malam. 2 minggu berlalu. Kondisi keluarga Om Rahman kembali seperti semula. Toko elektroniknya mulai kembali dipenuhi customer. Kondisi kesehatan Tante Sofia berangsur-angsur pulih. Bagaimana dengan sang pengirim santet dan guna-guna itu? Meski Om Rahman tahu siapa yang membuat keluarganya dicekam teror gaib, tapi Om Rahman tidak mau menuntut dan membalasnya. Biarlah Yang Maha Adil yang membalas perbuatan mereka setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap keluarga Om Rahman. 2 bulan setelah itu, tersiar kabar istri dari pemilik ruko saingan Om Rahman meninggal dengan cara tidak wajar. Setelah kematian istrinya, pemilik ruko itu pun pindah ke daerah lain. Demikian akhir dari cerita di atas. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.